Di ujung timur Indonesia, di antara gugusan pulau-pulau kering yang diterpa matahari tanpa ampun, hidup sebuah makhluk yang seolah berasal dari masa lalu. Tubuhnya besar, langkahnya berat, dan tatapannya dingin. Dialah Komodo, kadal raksasa terakhir di dunia, makhluk purba yang masih bertahan di tengah peradaban modern manusia. Komodo bukan sekadar hewan. Ia adalah peninggalan zaman prasejarah, saksi bisu dari jutaan tahun evolusi. Ketika dinosaurus punah dan dunia berubah, Komodo tetap bertahan, beradaptasi, dan menjadi predator puncak di wilayahnya. Nama ilmiahnya adalah Varanus komodoensis. Dunia internasional mengenalnya sebagai Komodo dragon, naga Komodo. Namun bagi masyarakat lokal, Komodo adalah bagian dari alam, legenda, bahkan kepercayaan turun-temurun. Makhluk ini hanya dapat ditemukan secara alami di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, serta sebagian wilayah Flores. Tidak ada komodo liar di belahan dunia lain. Inilah alasan mengapa dunia memandang Indonesia sebagai penjaga terakhir spesies ini. Tubuh komodo dewasa bisa mencapai panjang hingga 3 meter, dengan berat lebih dari 70 kg. Kulitnya keras, bersisik tebal, dan berwarna coklat keabu-abuan, menyerupai batu dan tanah kering di habitatnya. Warna ini bukan sekadar penampilan, melainkan kamuflase alami yang mematikan. Kepala komodo besar dan lebar, rahangnya kuat, dipenuhi gigi tajam melengkung ke belakang. Gigi-gigi ini tidak digunakan untuk mengunyah, melainkan untuk merobek daging mangsa. Sekali menggigit, komodo jarang melepaskan. Namun kekuatan sejati komodo bukan hanya pada tubuhnya, melainkan pada indera penciumannya yang luar biasa tajam. Dengan lidah bercabangnya, komodo mampu mencium bau darah atau bangkai dari jarak hingga beberapa kilometer. Ia mencium udara, membaca jejak mangsa seperti seorang pemburu ulung. Di habitatnya yang keras, padang savana, hutan kering, dan perbukitan berbatu, komodo adalah penguasa mutlak. Hampir tidak ada predator lain yang berani menantangnya. Bahkan kerbau besar pun bisa menjadi korban jika lengah. Meski terlihat lamban, komodo dapat bergerak cepat dalam jarak pendek. Saat menyerang, ia meluncur dengan kekuatan penuh, menggigit bagian vital mangsa, lalu mundur. Mangsa yang terluka akan dibiarkan pergi, namun tak akan pernah benar-benar lolos. Air liur komodo mengandung campuran bakteri dan racun alami yang menyebabkan pendarahan hebat. Luka kecil pun bisa berujung kematian perlahan. Komodo akan mengikuti jejak mangsa yang terluka, menunggu hingga benar-benar lemah. Inilah cara berburu yang kejam, namun efisien, hasil dari jutaan tahun evolusi tanpa belas kasihan. Komodo adalah hewan soliter. Mereka hidup sendiri, jarang berinteraksi kecuali saat makan bangkai besar atau musim kawin. Saat berkumpul di satu bangkai, hierarki langsung terbentuk. Yang terbesar makan lebih dulu, yang kecil menunggu atau tersingkir. Bahkan kanibalisme bukan hal asing. Komodo dewasa bisa memangsa komodo yang lebih kecil. Karena itulah, komodo muda menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya di atas pohon, bersembunyi dari predator terbesar mereka, sesama spesies. Bagi masyarakat sekitar, komodo bukan sekadar hewan buas. Ada legenda yang menyebut komodo sebagai saudara kembar manusia. Kepercayaan ini membuat sebagian warga menghormati komodo, hidup berdampingan tanpa konflik besar selama ratusan tahun. Namun dunia modern membawa ancaman baru. Ketika manusia datang dengan teknologi, pariwisata, dan perubahan lingkungan, keseimbangan alam mulai terganggu. Komodo kini tak hanya berjuang untuk bertahan hidup di alam, tetapi juga menghadapi perubahan yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Pulau Komodo bukanlah tanah yang ramah. Matahari menyengat hampir sepanjang tahun, angin kering berhembus membawa debu, dan hujan hanya datang sesekali. Namun justru di lingkungan ekstrim inilah Komodo tumbuh menjadi penguasa. Pulau-pulau tempat Komodo hidup, Komodo, Rinca, Padar, dan sebagian Flores, didominasi oleh savana kering, perbukitan berbatu, serta hutan monsun yang menggugurkan daun saat musim kemarau.
Suhu siang hari bisa sangat panas, sementara malam hari terasa dingin dan sunyi. Bagi manusia, lingkungan ini terasa keras. Namun bagi komodo, inilah rumah yang sempurna. Komodo adalah hewan berdarah dingin. Artinya, mereka bergantung pada panas matahari untuk mengatur suhu tubuh. Setiap pagi, komodo akan keluar dari sarangnya dan berjemur di bawah sinar matahari. Energi panas ini memungkinkan mereka bergerak, berburu, dan bertahan hidup. Saat siang hari terlalu panas, komodo akan mencari tempat teduh, di bawah pepohonan, celah batu, atau liang tanah yang mereka gali sendiri. Liang ini bisa sangat dalam dan digunakan bertahun-tahun sebagai tempat berlindung dari panas ekstrim maupun hujan. Habitat komodo juga membentuk karakter mereka sebagai pemburu penyergap. Savana yang luas memungkinkan komodo berkamuflase di balik semak kering dan rerumputan tinggi. Dengan tubuh yang menyatu dengan warna tanah, mereka bisa menunggu berjam-jam tanpa bergerak, menanti mangsa lengah. Mangsa utama komodo adalah rusa timor, babi hutan, dan kerbau liar. Hewan-hewan ini datang ke padang rumput untuk mencari makan dan air. Disinilah komodo menunggu. Berbeda dengan predator cepat seperti singa atau cheetah, komodo tidak mengejar mangsa dalam jarak jauh. Mereka mengandalkan kesabaran dan ketepatan. Satu serangan cukup untuk menentukan hidup dan mati. Ekosistem Pulau Komodo sangat bergantung pada keseimbangan alami. Komodo berada di puncak rantai makanan. Hampir tidak ada hewan yang memangsa komodo dewasa. Dengan posisi ini, komodo berperan penting dalam mengendalikan populasi mangsa. Jika jumlah rusa atau babi hutan berlebihan, vegetasi akan rusak. Namun kehadiran komodo menjaga populasi tetap seimbang. Inilah peran predator puncak dalam ekosistem. Kejam, namun penting. Selain berburu, komodo juga pemakan bangkai. Indera penciumannya memungkinkan mereka menemukan bangkai dari jarak jauh. Bangkai yang dibiarkan di alam akan segera dibersihkan oleh komodo, mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Di sekitar pulau-pulau ini, kehidupan laut juga sangat kaya. Meski jarang terlihat, komodo mampu berenang antar pulau. Dengan tubuh besar dan ekor kuat, mereka menyeberangi laut sempit untuk mencari wilayah baru atau mangsa. Hal ini menjelaskan bagaimana komodo bisa tersebar di beberapa pulau terpisah. Mereka bukan makhluk yang terjebak di satu daratan, melainkan penjelajah yang tangguh. Namun perubahan iklim mulai mengubah wajah habitat ini. Musim kemarau menjadi lebih panjang, sumber air semakin terbatas, dan vegetasi menyusut. Mangsa alami berkurang, memaksa komodo berjalan lebih jauh untuk bertahan hidup. Ketika manusia masuk membawa ternak, pariwisata, dan pembangunan, batas antara dunia komodo dan manusia semakin tipis. Konflik pun tak terhindarkan. Taman Nasional Komodo dibentuk untuk melindungi wilayah ini. Namun perlindungan bukan hanya soal garis batas, melainkan tentang menjaga keseimbangan alam yang rapuh. Di balik gerakannya yang terlihat berat dan lamban, komodo menyimpan kekuatan yang mematikan. Ia bukan pemburu yang mengandalkan kecepatan, melainkan kesabaran, insting, dan ketepatan. Setiap serangan adalah hasil perhitungan naluriah yang telah diwariskan selama jutaan tahun. Komodo berburu dengan cara menyergap. Mereka akan bersembunyi di balik semak kering, bebatuan, atau kontur tanah yang tidak rata. Tubuhnya yang besar justru menjadi keuntungan. Warna kulitnya menyatu dengan lingkungan, membuatnya nyaris tak terlihat oleh mangsa. Ketika rusa, babi hutan, atau kerbau mendekat, komodo tetap diam. Hanya napas pelan dan mata yang terus mengamati. Begitu mangsa berada dalam jarak ideal, komodo melesat dengan kekuatan penuh. Serangan pertama biasanya diarahkan ke kaki, perut, atau leher. Rahang komodo menghantam dengan keras, gigi-giginya yang tajam merobek daging. Tidak seperti singa yang mencekik, komodo menggigit lalu melepaskan. Mangsa yang terluka seringkali masih mampu berlari. Namun luka tersebut adalah awal dari akhir. Air liur komodo mengandung puluhan jenis bakteri, serta racun alami yang memicu pendarahan hebat. Racun ini menyebabkan tekanan darah mangsa turun drastis, membuatnya lemas perlahan. Dalam hitungan jam atau hari, mangsa akan roboh. Komodo tidak terburu-buru. Dengan indera penciumannya yang luar biasa, ia akan mengikuti jejak bau darah dari jarak jauh.
Bau kematian adalah penunjuk jalan. Ketika mangsa akhirnya jatuh, komodo akan memakan hampir seluruh bagian tubuhnya, dari daging, organ dalam, hingga tulang kecil. Tidak ada yang terbuang. Rahangnya mampu membuka sangat lebar, memungkinkan komodo menelan potongan besar sekaligus. Saat satu bangkai ditemukan, komodo lain akan berdatangan. Inilah momen langka ketika hewan soliter ini berkumpul. Namun kebersamaan ini tidak damai. Hierarki berlaku ketat. Yang terbesar dan terkuat makan lebih dulu. Komodo yang lebih kecil harus menunggu di kejauhan. Jika terlalu dekat, mereka bisa diserang. Luka kecil pun bisa berujung kematian. Kanibalisme adalah bagian dari kehidupan komodo. Komodo dewasa bahkan diketahui memangsa komodo muda. Karena itulah, komodo kecil menghabiskan tahun-tahun awal hidupnya di atas pohon. Mereka memakan serangga, burung kecil, dan telur, sambil menghindari bahaya terbesar, sesamanya. Teknik makan komodo juga unik. Mereka menggunakan leher dan otot rahang untuk menarik daging dengan gerakan memutar. Dalam waktu singkat, bangkai besar bisa habis tak bersisa. Setelah makan besar, komodo bisa bertahan berminggu-minggu tanpa makanan. Metabolisme mereka lambat, memungkinkan energi disimpan lama. Inilah adaptasi penting di lingkungan yang sumber makanannya tidak selalu tersedia. Namun insting pembunuh ini juga menjadi ancaman ketika manusia masuk ke wilayah mereka. Bau makanan, darah, atau bangkai ternak dapat memicu naluri berburu komodo. Konflik pun tak terhindarkan. Meski serangan terhadap manusia jarang terjadi, komodo tetap hewan liar yang berbahaya. Mereka tidak mengenal rasa takut, hanya mengenal wilayah dan peluang. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum anak komodo turun ke tanah. Saat ukuran tubuhnya cukup besar, mereka mulai memangsa mangsa yang lebih besar dan perlahan memasuki dunia penuh bahaya di daratan. Komodo tumbuh perlahan. Mereka membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 tahun untuk mencapai usia dewasa. Dalam proses ini, hanya yang paling kuat dan beruntung yang bertahan hidup. Salah satu fenomena paling unik dalam dunia hewan juga terjadi pada komodo, parthenogenesis. Dalam kondisi tertentu, betina komodo mampu bertelur dan menghasilkan keturunan tanpa pembuahan jantan. Namun anak yang lahir biasanya berjenis kelamin jantan. Fenomena ini menjadi keajaiban evolusi, memungkinkan populasi komodo bertahan meski jumlah jantan sangat sedikit. Namun kemampuan ini bukan solusi jangka panjang, karena keragaman genetik tetap dibutuhkan. Usia komodo di alam liar diperkirakan bisa mencapai 30 tahun. Selama hidupnya, ia akan terus berburu, bertarung, dan mempertahankan wilayah. Selama jutaan tahun, komodo mampu bertahan dari perubahan iklim, pergeseran benua, dan kepunahan massal. Namun kini, ancaman terbesar mereka bukan lagi predator atau bencana alam, melainkan aktivitas manusia. Perubahan iklim menyebabkan musim kemarau semakin panjang. Sumber air menyusut, vegetasi berkurang, dan populasi mangsa menurun. Ketika rusa dan babi hutan semakin sulit ditemukan, komodo terpaksa berjalan lebih jauh dan mendekati wilayah manusia. Konflik pun tak terhindarkan. Ternak warga menjadi sasaran. Bau daging menarik komodo ke pemukiman. Ketakutan manusia meningkat, sementara ruang hidup komodo semakin sempit. Di sisi lain, pariwisata membawa dua wajah yang berbeda. Wisata alam memperkenalkan komodo ke dunia dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun tanpa pengelolaan yang bijak, pariwisata justru menjadi ancaman. Kebisingan, sampah, interaksi berlebihan, hingga pemberian makan liar mengubah perilaku alami komodo. Predator puncak ini perlahan kehilangan sifat liarnya, menjadi tergantung pada manusia. Menyadari ancaman tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi. Kawasan ini diakui dunia dan masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Upaya konservasi dilakukan melalui perlindungan habitat, pembatasan wisata, penelitian ilmiah, dan edukasi masyarakat. Penjaga taman bekerja di garis depan, mengawasi pergerakan komodo, mencegah perburuan liar, dan menangani konflik dengan manusia. Namun konservasi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat lokal memegang peran penting. Tradisi hidup berdampingan dengan komodo telah berlangsung ratusan tahun.
Kearifan lokal inilah yang menjadi fondasi perlindungan jangka panjang. Dunia internasional juga menaruh perhatian besar. Ilmuwan mempelajari perilaku, genetika, dan kesehatan komodo. Setiap data menjadi kunci untuk memahami bagaimana spesies ini bisa bertahan di masa depan. Komodo kini dikategorikan sebagai spesies rentan. Populasinya terbatas, wilayah hidupnya sempit, dan setiap gangguan memiliki dampak besar. Sekali ekosistem rusak, komodo tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Namun masih ada harapan. Selama hutan savana tetap dijaga, selama mangsa alami tetap hidup, dan selama manusia memilih untuk menghormati alam, komodo masih memiliki masa depan. Komodo bukan hanya milik Indonesia. Ia adalah warisan dunia, simbol kekuatan evolusi dan pengingat bahwa alam tidak membutuhkan manusia untuk bertahan, tetapi manusialah yang membutuhkan alam. Ketika suatu hari nanti suara langkah berat komodo masih terdengar di savana Pulau Komodo, itu berarti manusia telah memilih jalan yang benar. Dan ketika naga terakhir ini masih hidup, maka sejarah bumi masih bernafas.